video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel saya Awali Ibnu Ardaya. Duh, gon knalpot tulisannya Adit knalpot. Jadi saya lagi main ke tempatnya Mas Adit knalpot. Langganan saya kalau saya lagi ya masang knalpot atau ngeriset knalpot. Dan kali ini saya main tujuannya itu kan kebetulan tuh pas ke Ngawi itu tidak saya videokan. Nah pas di ke Ngawi itu tuh mau masuk Ngawi kota setelah jalan lurus dari Madiun, knalpot saya itu putus. Nah putusnya itu di bagian sambungan di belakang gendangan. Karena ini saya tunjukkan dulu. Jadi dulu kan belum saya ceper banget seperti ini. Nah karena semakin ceper bagian gardan ini, baut ini tuh natap itu ada bekasnya kan di pipa knalpot, dan akhirnya di bagian sambungan sini tuh itu kalah. Karena emang saya sudah lama ya masang knalpot double seperti ini, dan ini doublenya itu fungsi semua, baik ketika mode diam atau mode racing. Nah kan mobil saya itu kan sudah saya pasang knalpot yaitu nyebutnya Valvetronic kayak gitu loh. Tapi ala-ala karena saya bikin sendiri di teman Pacitan dan saya masangnya di Mas Adit. Ketika saya mau masang itu sekilas ya, itu saya dur-duran Adit. Iki engko ra iso. Tapi ketika dipasang akhirnya ya fungsi sesuai yang saya prediksikan. Ternyata ya diamnya itu tidak yang diam seperti sedan, tapi pelan itu loh, pokoknya suaranya sangat pelan knalpot ya, namanya di blombong dua-duanya kanan kiri tetap akan bunyi ya, walaupun cuma sering kayak gitu. Nah ketika di mode racing ya war beneran lah, pokoknya seperti yang video-video sudah saya tampilkan. Nah video kali ini saya akan restorasi sekalian ganti gendangan, karena gendangan saya itu berisik, jadi pasti ada keropos di bagian dalam. Kalau saya nyimak di beberapa grup itu Espas 2004-an itu banyak yang sudah knalpotnya itu keropos, gendangannya itu keropos. Jadi ada kayak bunyi cering kayak gitu, kalau tidak ada bentet atau lubang. Nanti saya tunjukkan kalau gendangannya sudah dilepas. Nah saya rencana akan ganti, tadi itu awalnya menggunakan sedan ini, ternyata sedan ini di bagian dalam itu juga agak koclak, padahal dari luar ini kelihatan masih bagus, belum ada keropos ini. Sedan apa Yom? City ya? Sedan bekas Karimun. Oh, Karimun wagon. bekas Karimun wagon, bukan sedan, Deng. Tapi ya buktinya aja bisa pelan loh kalau di Karimun, sangat pelan. Ini gendangannya utuh dari sebelum gendangan, pipanya dilepas, gendangan, terus ini knalpot ke belakangnya Karimun. Nah nanti saya akan ganti ke gendangan ini. Ini gendangannya sistemnya seperti original Espas. Intinya ini mode senyapnya. Mode senyapnya nanti angin dari leheran header itu masuk ke sini. Terus kalau mode racing nanti masuk ke sampingnya sini, sampingnya gendangan sini ada pipa lagi yang menuju ke belakang pipa. Nah seperti itu sistemnya. Nah ini lagi puasa jadi agak-agak habis pas panas matahari. Nah kebetulan tadi saya kesini itu kosong, tidak ada pelanggan. Biasanya minggu itu rame loh, ini malah alhamdulillah rezekinya pas kosong, jadi bisa langsung dikerjakan sama Mas Adit. Ini menggunakan las karbit ya, karena kan pipanya pipa yang bukan stainless ya, pipa biasa aja. Saya tidak yang membutuhkan stainlessan. Kayak pansiane ngene apa, Om? Kayak kijang. Oke, jang pansan bengkonge ora sing langsung siku. Nah, Espas iso tak tawarke dulur. Beda ternyata. Ini stok knalpot di Mas Adit, ada HKS kotak. Dulu saya masang HKS kotak double itu pertama kali juga di sini. Dan itu sejak awal masang saya juga sudah fungsikan kanan kiri itu fungsi semua. Tapi dulu modenya racing, saya menggunakan sekut pertama, sekut bulat kayak gini, tanpa sekut juga pernah. Sekut yang kotak kayak gini tapi pipanya itu lurus. Kalian kan pipanya zigzag ya, yang zigzag.
Nah, pernah, tapi semua dikomen sama bapak itu, orang tua itu komen. Nah, setelan yang paling pas itu ya sekarang ini. Pasang Valvetronic itu udah setelan paling pas itu, paling nyaman, paling enak pokoknya. Untuk anak kecil, mbak anak kecil, orang tua, orang sepuh itu pokoknya tidak ada komentar yang mau dicopot, nggak ada. Saya udah masang itu kurang lebih paling sejak awal nikah, berarti 2019, 2020, udah 2 tahunan lebih ini saya masang. Dan awetnya itu dalam artian tidak saya ganti-ganti. Kalau dulu itu sama Mas Adit, wah sering saya punya kesini, masih keseron ganti, masih keseron ganti, masih keseron mas. Akhirnya waktu itu saya mode diam saja, kadung wis kagok pernah sesekali waktu, tapi akhirnya saya ada ide bikin Valvetronic ala-ala yang modalnya cuma 500.000. Karena kalau beli yang sudah jadi itu kayaknya 800-an lebih. Nah, ya udahlah, saya bikin ala kadarnya. Udah terima pabrikan maunya garapane guys. Ora kaya ngon ngecek-ngecek lah. Tapi yang penting fungsinya. Saya nguber itu ngejar itu fungsinya. Udah tinggal nombel dari itu konsol box itu. Udah mode racing, tombol lagi udah mode diam. Mas Adik lagi merenung itu, lagi memikirkan mau gimana modelnya itu. Karena saya pokoknya requestnya harus bisa gitu. Paling saya itu pelanggan knalpot paling cerewet ini yo. Karena selalu pas ngeriset Valvetronic itu udah pokoknya perjalanan dari awal saya pengen racingan itu, masya Allah. Saya pernah headernya itu dari pincang 31 pernah, terus akhirnya saya lepas, saya jual ke dulur Ponorogo, dan akhirnya saya mesen ke Mas Adit 41. Waktu itu mesen 2 hari kalau nggak salah Mas ya. Kayak nggak salah, pokoknya saya mesen besoknya baru pasang kayak gitu. Dan saya lebih cocok ke 41 daripada yang 31. Lebih cocok yang gimana ya, lossnya itu enak ke knalpot itu, dan ke tenaga itu menurut saya juga lebih enak. Kalau ada yang tanya konsumsi BBM-nya gimana, saya bingung. Intinya kalau saya ngitung konsumsi BBM selalu saya metode full to full, tapi di jalan itu kalau ketemu Bang Jo, terus ada mobil yang ya agak belayer atau perlu yang di show off gitu tuh, ya udah kita tombol racing. Ya kencengnya espas nggak seberapa, cuman bisa rong ya, seneng aja. Kok bareng wes gigi telu langsung di mode diam. Kalau terus-terusan racing itu di telinga pasti nggak nyaman. Wes stop, pokoknya berbagai mode jenis racing. Nenek sing ngomong, wah ini neng jopo seru neng julur, alah preketek. Pas itu kita peredaman suara itu tuh sangat tidak ada, bisa dibilang minim banget. Grand Livina, Honda Jazz temen, terus Mercy sedan temen itu, walah dari racingnya udah pokoknya racing kayak gitu. Itu dari dalam ya kedengeran gitu loh, apalagi di Espas yang mesinnya aja diletaknya di situ, knalpot juga letaknya di situ, yang kabinnya itu segitu gede. Dah kayaknya terlalu menyenangkan diri biar tidak kecewa gitu loh. Kalau terlalu melebaykan, omong apa enak gitu loh. Makanya saya paling pas tuh kalau dulu mau dolanan knalpot racing itu mudah Valvetronic itu udah paling top gitu. Sambil nunggu Mas Adit merenung untuk katanya mau dibikin pipa ulang, karena emang di pertiganya itu udah 2-3 tahunan itu kropos. Daripada nanti patah lagi ketika saya jalan keluar kota, ya udah mending sekalian sekarang. Yuk kita lanjut videonya menuju ke processingnya.
Nih kropos ada di sini, pentet, ini retak, ini juga. Jadi kemarin tuh tak pakai ternyata. Wes bagian sini. Itu bagian bawah. Ini bagian atas nih. Ke atas. Ini nanti mau diganti ke yang mana tadi? Skorono. Oh, Skorono. Mau diganti ya. Ini siap. Oh, gacane ning ndi kok? Gacane. Oh, iya sing arep enek ya. Gendangannya diganti yang sebulat seperti itu. Bikin luwih ringkes tapi fungsinya tetap sama. Nah itu loh valvetroniknya loh. Oh, itu. Ini alat pengubah suaranya. Tinggal pertigaannya ya. Rapi. Siap. Ono. Yang pacitan wae karo masang ini kene kan penak wis ngerti sampean sing masang nggonku kae. Karo dalane meh rata lho, dalan jembatan ki samu kaya-kayane meh rata. Nah, ini untuk persilangannya. Y-nya itu di sini. Mau disatukan. Makan siang. Suara ketemu adik sampean tau. Yeah. Came at 17. Damn. Nah, ini bentuk X-nya itu pipa yang dari setelah gendangan. Nah, itu kan setelah gendangan keluar 2, sebelum gendangan itu juga masuknya itu 2. Karena yang satu ke gendangan, yang satu ke valvetronik, yang satu knalpot 1, satu knalpot satunya. Kan knalpotnya double nih. Ini fungsi semua, jadi tidak ketika mode diam fungsi salah satu, ketika racing fungsi salah satu, enggak. Ini fungsi semua ketika baik mode diam dan mode racingnya. Nah, dulu Mas Adi itu susahnya itu gitu ya. Biasanya satu diam, satu racing ya. Ini kok dibikin dua-duanya. Nah, dicerita katanya banyak yang gagal orang sini bikin sendiri itu. Kalau saya kan emang bikin sendiri. Sisinya. Penyambungannya ada di situ. Kemudian dari pipa arah ke sini, terus juga tetap ada di pertigaan sini persilangan itu ketemu yang dari arah valvetronik. Valvetroniknya itu loh yang ada item-itemnya. Ini emang agak bocor, tapi tidak masalah saya karena ini bocornya kan cuma ketika di mode racing. Kalau nggak di mode racing, bila diam ya aman-aman saja. Karena katupnya itu arahnya di sananya pipa. No sweet life, I'ma need to get my bread in no song. You want IG and your Da Vinci and your shirts be long, but in real life you broke it in a Paul George fibula bone. I
I know you gon' pay me when the time's right. But the time is now, I'm finna knock out your lights. Got you thinking, shoulda never tweaked on me twice. And had you curving up that hill just like a turnpike. Give me that, give me that money. Give me that, give me that money. Give me that money. Nah, ini pembuatan pipa yang di sebelah kanan. Tadi saya rencana mepetkan garden biar yang kemarin itu saya tunjukkan di awal video natap pipa itu aman gitu. Jadi kurang lebih nanti akan seperti, nah itu mepet garden. Itu aman banget sih. Koyone bus koyone. Ini lho anu ban. Koyone ya Mas. Bannya dhuwure sama ini lho paling. Kurang luwe. Mepet dhuwur ya Mas. Dia termasuk dari kenapa sempat terminalnya ya. Boleh kandani yo. Aku ngomong paling cerewet dhewe iku ora aku kok. Labuan Ratu papat Mas. Came in 17, give me bread and a peso. Give me one, then the wave for you. Any longer, I'ma have. Nah, knalpot yang kanan mau dipasang dahulu. Di sebelah kanan sudah terpasang. Jadi seperti itu penampakannya. Jadi daripada yang kemarin itu kan agak ke sini, ini agak dimajukan karena ternyata kemarin ini ada bekas dekokan bagian sini. Ini ada dekok. Jadi ternyata tidak sadar saya itu kemarin entah kenapa ini harusnya batu kurang lebih ini. Paling pas muatan penuh kemarin pas tak pakai ke mana ya? Nganjuk paling. Karena kemarin sampai penumpang belakang tapi kayaknya enggak. Oh, paling yang Nganjuk yang dari arah rumah ke kota itu kan ada arah ke Madiun itu kan ada kayak jalan tembusan itu yang rusak itu. Ya saya kemarin lewat situ, mungkin itu kemarin natap itu. Oh ini aja sampai bare tok. Bagian sini juga masih bare. Ini tadi sama Mas Adit dijokke titik Oke, ini diratake dengan body. Jadi hitungannya ya hitungannya rata-ratanya kayak gitu. Tapi mungkin ini dimajukan lagi lebih afdal ini. Lebih baik lagi. Iya permasalahannya tadi kan itu, aduh nggak kelihatan. Nah, pipa yang itu sudah aman sangat, tidak bakal natap garden. Nah ini ngerol untuk pipa yang sebelah knalpot kiri. Sebenarnya ini masih bisa dipakai, cuman daripada karena yang lain kan baru tadi, jadi ini sekalian baru aja biar lebih bisa dipakai jangka panjang. Nah, itu kan sikunya karena letaknya di atas gardan itu. Jadi problem ketika main knalpot terus diceper itu ya kayak gini. Kalau Orion tuh enggak perlu ribet ya. Karena namanya diceper, jadi kan posisi gardan agak naik, jadi bagaimana memposisikan pipa knalpot itu mepet ke lantai. Ya resikonya mungkin kalau di belakang agak panas di bagian kaki, tapi kaki kan diinjek enggak lah yang panas, optika aja aman. Sebenarnya dari kemarin nggak ada komplain sih, aman. Mungkin besok mau saya pasang aluminium foil yang itu peredam panas. Hujan lur. Guys, pase wani udan-udanan pra. Naikin the best lagi tenan oh.
Oke. Kurang maju sithik banget. Jadi patokannya ini 1 jari biar sama dengan yang sebelah kanan. Mepetnya ke atas sih 1 jari. Dan ini diusahakan lurus. Ya kalau kita nggak request nanti biasanya masangnya itu tidak presisi ya kanan dan kiri. Jadi memang harus agak cerewet. Ini saya dari tadi request melulu. Gajal. Masih gak kenal kok kali seneng. Jadi tombolnya di tengah kayak sing ngesor. Tombolnya di tengah wilo baru window, tengah biru kayak tombol medun. Heeh. Jos tenan Mas Andi toh. Alhamdulillah video kali ini telah selesai. Jadi intinya tentang penggantian pipa-pipa yang ya dan tabung yang sudah keropos seperti itu. Nah, dulur-dulur Pacitan atau di luar Pacitan monggo jika ingin niru. Jadi intinya penggunaan valvetronic itu seperti itu. Tidak yang pelan banget, tapi kalau dari dalam itu bisa dibilang ya sudah pelan, sudah cukup. Nah, terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video saya selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 300 ya. Oke. Tanya TMC ya. Ya. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf.